Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar, yaitu sop konro. Sop konro ini kenikmatannya tidak kalah populer dengan makanan lainnya seperti soto Makassar. Nanti kita akan membahas cara-cara untuk membuat sop konro. Jadi pertama saya akan membahas tentang arti sop konro. Sejak dulu sop konro merupakan hidangan wajib masyarakat atau warga saat ada hajatan. Contohnya seperti pesta pernikahan maupun pesta adat. Arti dari konro sendiri adalah sapi, namun isi sop tersebut bukan hanya daging sapi, melainkan tulang iga yang berbalut dengan daging. Baik bakar atau rebus, sop ini tetap enak disantap. Hanya saja penyajiannya yang berbeda sesuai dengan kesukaan para kuliner. Sekarang kita akan beralih ke sejarah sop konro. Awalnya, masyarakat Makassar lebih senang menggunakan daging kerbau, tetapi karena populasi kerbau yang semakin sedikit, membuat harganya semakin mahal. Kemudian, para pedagang mulai beralih ke daging sapi. Mereka mengembangkan dan mempopulerkan daging sapi pada awal tahun 90-an. Sebelum tahun 90-an, konon sop konro berawal dari daging kerbau, di mana saat ritual masyarakat akan memotong kerbau dan bagian tulang dimasak dengan bumbu yang sederhana. Jika kalian ingin belajar untuk membuat sop konro di rumah, kalian harus menyiapkan bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang akan saya sebutkan. Sebenarnya bumbu dan bahan yang digunakan itu tidak sulit untuk kita temukan. Pertama, kalian harus menyiapkan 1 kg iga sapi, 100 gram daging sapi dipotong-potong, 150 ml air asam jawa, 3 batang serai, 3 butir cengkeh, 2 kapulaga, 2 batang kayu manis, 2 batang daun bawang, 2 cm lengkuas, 5 lembar daun salam, dan air secukupnya. Bumbu halus ataupun bumbu yang harus kalian haluskan dan disediakan adalah 2 sendok teh merica, 10 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 3 buah keluak, 2 cm jahe, 2 cm kunyit, 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh jinten, 6 butir kemiri, 3/4 pala garam, dan juga minyak untuk menumis. Karena saya sudah membahas tentang bahan-bahan dan bumbu yang dibutuhkan, sekarang kita akan masuk ke tahap cara memasak. Rebus air hingga mendidih, masukkan potongan iga dan daging sapi, buang busanya, dan masak daging hingga empuk. Saring air kaldu bersama dagingnya pada wadah panci lain agar kuahnya tidak kotor. Kemudian tumis bumbu halus dan masukkan serai, daun salam, dan lengkuas. Tumis hingga bumbu merata matang dan wangi. Kemudian kalian bisa mencampurkan dengan tuang bumbu halus ke dalam panci daging. Kemudian aduk rata dan masak hingga mendidih. Setelah semuanya sudah merata, kalian bisa mulai memasukkan cengkeh, air asam jawa, kayu manis, kapulaga, dan menggunakan garam secukupnya. Saat sudah matang, kalian bisa mulai memasukkan daun bawang dan mematikan apinya. Dalam tahap memasak sop konro mungkin terlihat mudah, tetapi kalian memerlukan waktu yang cukup lama. Dan kalian harus pastikan daging sapinya matang hingga empuk, agar tidak kalah dengan restoran sop konro di Makassar. Saya juga akan merekomendasi restoran sop konro di Makassar. Jika kalian berlibur ke Makassar, tidak salahnya kalian mengunjungi sop konro Ratu Lami di Jalan Sultan Alauddin. Di situ kalian bisa menikmati masakan khas Makassar, yaitu sop konro, karena mereka memasak dengan sangat nikmat dan sudah cukup terkenal. Sop konro ini sudah sangat terkenal dan bahan-bahan yang digunakan tidak sulit untuk ditemukan. Kita bisa menemukan sop konro di luar Sulawesi Selatan ataupun di luar wilayah Makassar. Terakhir, saya akan membahas tentang kultur budaya atau budaya dari sop konro. Meskipun sop konro ini terdengar biasa saja, tetapi sop konro memiliki keunikan dan kebudayaan karena adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kata konro sendiri sekarang sudah diangkat oleh Kamus KBBI dan memiliki arti resmi, yaitu sup khas Bugis dan Makassar. Munculnya sop konro ini juga sebenarnya dibuat oleh orang yang masih memiliki keterkaitan atau hubungan keluarga.
Sekian video dari saya mengenai penjelasan makanan khas Sulawesi Selatan di Makassar, yaitu sop konro. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memasaknya di rumah.